Setiap tahun itu pasti akan ada suatu tema. Nah, temanya ini itu bisa macam-macam. 2008 Amerika kena subprime mortgage, ekonominya krisis, krisisnya nyamber ke krisis keuangan. Tahun baru Imlek biasanya harga agak bergejolak. Betul apa enggak itu atau mitos saja gitu atau suatu kebiasaan market. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat dulu sebentar. Kita samakan dulu persepsinya. Kita akan samakan persepsinya dengan trading forex. Itu adalah suatu proses. Banyak yang orang ingin masuk di bisnis ini itu baru belajar kemarin lalu kepingin untung besar. Dan hebatnya kenyataan itu terjadi. Jadi dengan menggunakan demo account lalu diajarkan sedikit masalah MT4 lalu dilihat grafik-grafiknya. Pada saat itu juga keberuntungan pemula terjadi. Ini akhirnya Bapak dan Ibu langsung berpikir bahwa trading forex itu mudah sekali. Kita tinggal menebak aja harganya ini mau naik atau mau turun. Akibatnya banyak sekali orang yang akhirnya merasa tertipu di bisnis ini. Padahal banyak kasus yang terjadi di belakangnya. Yang pertama kasusnya adalah diajarkan sama awalnya proposalnya pasti ditawarkan oleh marketing, oleh IB, oleh siapapun itu dari pihak broker dan memperkenalkan bahwa ini adalah trading yang sangat menguntungkan karena gampang liquid, mudah sekali untuk ditransaksikannya. Lebih mudahnya kita mengatakan bahwa uang cepat. Jadi setiap hari dikasih berita, dikasih tahu, dikasih dikonsultasikan. Ujung-ujungnya keberuntungan pemula. Kita pasti akan untung banyak di situ. Mengapa demikian? Karena kita tidak ada beban. Mau kalah ya udah, mau menang ya udah gitu. Tapi pada saat demo account kita mulai bagus, positif, untung banyak, mulai kita mengatakan bahwa oh ini adalah bisnis yang sangat prospek untuk kedepannya dibandingkan dengan bisnis saya atau pekerjaan saya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah langsung membuka akun, di situ mulai tekanan terjadi. Jadi kita mulai nggak nyaman gitu. Tapi dengan kepedean kita mengatakan bahwa saya pasti bisa. Akhirnya bisa masuk ke dalam market dan profit. Karena profit, lalu kita tiba-tiba menjadi seorang peramal, menjadi seorang ahli nujum forex, yang ujungnya adalah, oke, kita buy profit, kita sell profit. Lama-lama coba kita naikkan volumenya, profit lagi, kita naikkan lagi, dan seterusnya. Dan sampai akhirnya harga berbalik, dan semuanya hilang. Atau ada cerita lagi yang lain, yaitu karena bujuk rayu tentunya, akhirnya kita menyerahkan login password-nya kepada konsultan kita, kepada marketing kita, kepada mentor kita, sehingga mereka yang mentransaksikannya. Awalnya bagus, di tengah jalan mulai ada yang namanya alasan-alasan, market lah, pemilihan presiden lah, COVID lah, semuanya disalahin gitu. Akhirnya adalah habis juga. Bapak dan Ibu, ini adalah bisnis. Bapak dan Ibu harus kerjakan sendiri. Tapi ingat, sama seperti dalam tumbuhan ini, pada saat kita belajar, tentunya
kita mulai dari awal yang kecil, lalu nanti sudah bisa kita perbesar lagi modalnya, sudah mengerti kita perbesar lagi, dan akhirnya itu menjadi suatu yang konsisten. Dan ujungnya pasti tanaman yang kita tanam pasti berbunga. Artinya investasi yang kita taruh itu pasti ada hasilnya. Dan kalau kita melihat seperti ini, kita nanam tanaman itu tidak mungkin dalam hitungan 1-2 hari bisa langsung berbunga. Nggak seperti itu. Ada suatu proses dan tidak instan. Kalau Bapak dan Ibu beli yang namanya mie instan, itu juga nggak instan. Kan harus dibeli dulu di supermarket. Setelah itu bungkusnya disobek. Setelah itu airnya dididihkan. Mie-nya dimasukkan. Lalu bumbunya dimasukkan ke mangkok. Pertanyaannya instannya di mana? Itu yang namanya mie instan. Apalagi kita berbicara masalah trading forex yang panjang banget. Yang kelihatannya mudah. Tapi setelah Anda jalani, Anda merasa menjadi sulit gitu. Tapi sebenarnya kalau kita persingkat kembali, kita buat sederhana, sebenarnya yang membuat sulit siapa sih? Kita sendiri, bukan orang lain. Kitalah yang membuat itu menjadi sulit. Karena pada prinsipnya, sama seperti tumbuhan, yang namanya trading forex, itu persis kayak pohon. Kalau kita lihat pohon, itu kan pasti ada akar, ada batang, ada cabang, ada dahan, ada cabang, lalu ada ranting. Jadi kalau kita teliti, sebenarnya trading forex itu sama seperti pohon. Dan kalau ini kita transformasikan ke dalam trading forex, tentu yang namanya akar ini adalah money management-nya. Anda punya money management yang kuat nggak? Anda punya perhitungan yang kuat nggak untuk permodalan? Bukan berarti Anda menggunakan modal kecil tetapi dengan volume yang besar, itu udah salah. Kalau Anda punya modal yang kecil, volumenya juga kecil. Kalau kepingin untung besar, modalnya diperbesar, bukan volumenya diperbesar. Karena Anda begitu memperbesar volume, itu akan memperbesar resiko. Karena hanya ada satu urusan, apabila modalnya kecil, lalu kepingin dapat untung yang besar, itu kan teori ekonomi zaman dulu gitu loh, ya. Kalau bisa nggak pakai modal gitu. Harusnya modalnya kecil ya untungnya kecil. Modalnya besar, untungnya besar. Jadi kalau mau untung besar, equity-nya yang diperbesar, bukan volumenya. Nah, semua itu ada perhitungannya. Dan tentunya ada aturan mainnya. Sulit untuk kita mengatakan bahwa harus ada berapa. Panjang urusannya bisa 2 jam sendiri untuk ngurusin money management. Tapi intinya adalah sesuaikan modal Anda dengan volume Anda. Setiap tahun itu pasti akan ada suatu tema. Nah, temanya ini itu bisa macam-macam. 2008 Amerika kena subprime mortgage, ekonominya krisis, krisisnya nyamber ke krisis keuangan. Dan akhirnya dolar melemah. Tapi apa yang terjadi di tahun 2009? Uni Eropa kena krisis. Yunani nggak mau bayar hutang. Anda bisa bayangin, satu negara mau ngutang tapi nggak mau bayar, kan rese itu negara. Dan ini akhirnya ditiru sama namanya Portugal, Irlandia, dan Spanyol. Akhirnya itu membuat suatu krisis. 2009 Anda bisa lihat dolarnya melemah, tetapi euronya juga melemah. Kalau yang ngomongin masalah teori korelasi, itu udah terbantahkan di situ. Dan kalau Anda lihat tahun 2009, euro 9 bulan turun. Itu candle monthly, itu 9 berjejer.
Itu kalau 10 hari lagi lahiran kayaknya. Bapak dan Ibu, Anda bisa lihat Amerika sedang melemah, mata uangnya melemah, euro juga melemah, padahal euro USD. Hello, Anda mau pakai teori apapun, fundamental kadang-kadang nggak bisa terbantahkan. Makanya yuk tahun 2021 ini kita tentukan dulu temanya apa. Kalau kita udah tahu temanya, itu akan gampang. Emang udah kelihatan Riz temanya? Belum. Terus gimana cara nyarinya? Baik, yuk satu-satu Bapak dan Ibu, kita coba cari tahu bagaimana cara mencari tema di dalam suatu tahun. Dan ekonomi global. Kalau menurut saya, ekonomi global saat ini memang sedang turun. Perlambatan ekonomi terjadi. Kenapa? Ya gampang lah, karena kasus corona. Kok bisa ya kasus corona bisa berdampak terhadap ekonomi global? Ya iya bos, kan semuanya ditutup. Wuhan di lockdown waktu Desember. Akhirnya apa? Akhirnya aktivitas pabrikannya menurun. Lalu pindah ke Eropa. Sama. Lalu nyebar ke Amerika. Beberapa negara bagian mulai mengadakan penguncian. Itu kan semuanya ekonominya turun. Anda bisa lihat China turun, Eropa turun, lalu Amerika turun. Pertumbuhan ekonominya. Otomatis ekonomi global pasti akan drop. Tapi kan sekarang lagi ada pemulihan. Sabar, satu-satu. Tapi yang jelas bahwa kalau Anda punya hutang, akankah Anda bisa bayar dalam waktu cepat? Pertanyaannya ganti. Apabila Anda barusan cut loss, pertanyaan berikutnya, berapa lama Anda bisa recovery? Nggak usah gede-gede deh, 20% aja dari equity. Berapa lama Anda bisa recovery? Lama. Kenapa? Kan udah traumanya udah kena. Mentalnya udah kena. Anda bisa bayangkan suatu negara besar, crash ekonominya. Kapan dia bisa recovery? Lama pasti. Kalau kejadiannya 2020, 2021, apakah ekonomi akan membaik? Belum tentu. Kalau kita berbicara seperti tahun 2008, Amerika recovery-nya berapa lama? 6 tahun. Ekonomi global, ya lucu-lucuan lah. Kalau nggak 5 tahun, 7 tahun lah. Jadi 2021 seharusnya ekonomi masih melemah. Lalu bagaimana dengan keuangan? Keuangan global. Keuangan global sama. Karena corona ini kan benar-benar membuat semua sektor menjadi berantakan. Nggak itu sektor ekonomi, industri, jasa, keuangan, akhirnya moneter juga bermasalah. Kita tahu bahwa pelemahan mata uang di dunia itu pasti akan terjadi. Karena setiap krisis itu semua perusahaan pasti nggak bagus. Supaya bagus gimana? Supaya bagus, mereka akan turunkan likuiditas sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, suku bunga sekecil-kecilnya, cetak uang sebanyak-banyaknya. Semua liquidity banjir. Program ultra lemah akan terjadi. Uang ketat nggak ada. Kalau semuanya mata uang di dunia kepingin melemahkan mata uangnya, terutama negara-negara maju. Kalau negara maju dia tidak melemahkan mata uangnya dalam keadaan krisis, harga pokok penjualannya tinggi, produknya nggak bakal laku. Kalau produknya nggak akan laku, apakah negaranya bisa survive? Apakah pengusaha bisa bayar pajak? Kita akan lihat bahwa keuangan pasti akan masih melemah. Dan keuangan ini juga diperparah lagi dengan adanya permainan kemarin. Bapak dan Ibu kalau baca ya, atau lihat di Bloomberg, lihat di CNBC, atau di CNN, dimanapun Anda mau lihat berita, atau mau di internet, boleh. Anda pasti akan tahu apa yang terjadi dengan perusahaan yang namanya GameStop. Ini adalah kasus yang sangat menarik. Banyak orang mengatakan bahwa fundamental teknikal itu nggak penting gitu.
Kenapa? Kasusnya GameStop itu mematahkan semua fundamental dan teknikal yang terjadi. Gimana tidak mengherankan bahwa ada suatu perusahaan game di Amerika yang sudah tidak laku, harga sahamnya turun menjadi $2, dan dalam waktu singkat dia bisa naik tinggi sekali sampai ke $400 di akhir Januari. Dan tentunya ini membuat lembaga keuangan yang besar-besar kayak Melvin Capital itu harus top up. Kalau enggak dia bangkrut. Anda bisa bayangkan di Wall Street saja itu bisa dikadalin gitu. Kenapa? Karena semua orang yang melakukan short selling untuk GameStop itu dihantam oleh pelaku retail. Kok bisa ya, Riz? Kok dulu-dulu nggak ada ya? Dulu-dulu pada sibuk orang-orangnya, pada kerja. Dengan adanya COVID ini, mereka akan lebih banyak di rumah. Apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam forum Reddit. Dan di situ forum lah ya. Itu namanya Wall Street Bet, di mana kita bisa lihat bahwa mereka bersatu untuk membeli saham GameStop untuk melawan para bandar di Wall Street. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah harga sahamnya naik sebesar 1.600%. Wow, nggak pernah terjadi di dunia. Ini yang hebat. Berapa kali ditutup perdagangannya, dibuka lagi masih naik lagi. Sampai akhirnya orang terkaya di dunia, Elon Musk, itu sempat nge-tweet GameStop gitu. Ujung-ujungnya apa? Besoknya terbang lagi harganya. Bapak dan Ibu, Anda bisa lihat bahwa kalau nggak ada money management yang kuat, semuanya pasti akan berantakan. Even itu Melvin Capital, perusahaan instrumen keuangan paling besar di Wall Street, itu juga jebol. Lebih dari 20 miliar US dollar kerugian mereka gara-gara GameStop. Jadi kalau ada yang mengatakan, Riz, mainan saham aman, itu buktinya GameStop nggak aman. Ya belinya kan yang blue chip. Forex, kalau Anda money manajemennya benar, pasti akan lebih bagus daripada saham. Karena kita masuknya salah di bisnis ini, sehingga trauma-trauma itu nggak pernah bisa hilang. Dan kalau traumanya nggak hilang, itu boleh kemana-mana. Bapak dan Ibu, keuangan di dunia itu masih belum stabil untuk 2021. Lalu yang perlu dipertimbangkan juga adalah faktor geopolitik. Kalau berbicara masalah faktor geopolitik, kita akan berbicara masalah bagaimana Amerika dan China, apakah dia mau meneruskan perjanjian dagangnya yang pernah sempat memanas pada saat Presiden Donald Trump menjabat menjadi presiden. Dan pada saat Trump menjadi presiden juga, hubungan antara Amerika dan Uni Eropa tetap terlihat tidak baik. Begitu juga dengan Rusia. Bapak dan Ibu, apakah dengan Joe Biden ini, hubungan ini akan jauh lebih baik? Kalau kita melihat, kalau saya melihat, hubungan ini pasti akan membaik karena Amerika pasti akan kembali lagi dengan sekutunya. Ini adalah model-model kepemimpinannya zaman Obama. Karena Joe Biden ini kan 2 periode menjadi wakil presidennya Obama dari Partai Demokrat. Jadi gaya kepemimpinannya pasti nggak akan berubah, sama. Nggak mau ribut. Beda kalau yang memimpin adalah dari Republik. Donald Trump lah, George Bush lah, itu sama aja. Sama aja itu. Ya, senangnya perang, senangnya ribut. Geopolitik kemungkinan ke depannya akan jauh lebih nyaman.
Yang perlu diperhatikan justru adalah faktor kesehatan. Karena virus ini benar-benar membuat semuanya menjadi repot. Dengan adanya musim dingin yang belum berakhir, baik di Eropa maupun Amerika, itu membuat bahwa penyebarannya masih tetap masif. Virus ini bisa bermutasi. Mutasinya inilah yang membuat penyebarannya semakin tinggi, daerah penyebarannya. Tapi yang menarik adalah angka kematian yang menurun. Mudah-mudahan vaksin ini bisa membuat dunia menjadi sehat. Kalau kita lihat dari ini semuanya, yuk Bapak dan Ibu sudah bisa dong memprediksi akan kemana arah besar market. Kalau kita berbicara masalah trading, kita harus berbicara investor mau naruh uangnya kemana, gitu ya. Jangan berbicara kita maunya apa. Karena pada prinsipnya, kalau kita selalu berbicara maunya kita, memang kita selalu benar. Kan kita harus ngikutin apa, ingat ya, apa yang dilakukan atau diinginkan oleh para investor. Apabila ada suatu berita, data, atau technical lah juga boleh. Ujungnya adalah mereka akan memindahkan dari instrumen A ke instrumen B. Tentunya instrumen B ini pasti tidak menguntungkan, dan instrumen A pasti menguntungkan. Inilah yang dipindahkan. Kalau kita tahu perpindahan itu, kita ikutin, kita profit, bos. Masalahnya kan kita suka ngelawan. Kenapa? Karena kita suka berpikir sendiri gitu. Gimana cara berpikirnya? Berpikirnya lewat technical. Kupik-kupik kayak technical gitu. Bapak dan Ibu, technical bukan untuk dipikir, untuk dilihat. Kalau dia naik, ya Ibu buy aja. Kalau dia turun, ya Ibu sell aja. Ya nanti kalau balik gimana? Arah besarnya kemana dulu? Kalau arah besarnya naik, tekniknya naik, buy aja. Arah besarnya turun, tekniknya turun, Anda sell aja. Semudah itu kok. Permasalahannya adalah ribet terus baca berita. Disitulah kelemahan kita. Dan akhirnya kita berlangganan daily signal. Yang padahal daily signal itu bisa Anda buat sendiri. Jadi Bapak dan Ibu kalau trading lihat dulu fundamental besarnya mau kemana. Dan baru setelah itu lihat teknikalnya. Kan lebih mudah kalau begitu. Hidup kan lebih nyaman. Anda bisa jalan-jalan gitu loh. Arah besarnya kemana? Buy misalnya. Ya udah, cari support aja. Buy udah tinggalin aja. Ya nanti kalau floating itu, Bapak dan Ibu, MM-nya udah kuat belum? Kalau belum kuat MM-nya, belum ngerti landasan money management, belum mengerti cara berhitungnya. Atau Anda punya uang 100 juta, trading 0,1, buy di harga gold saat ini berapa, hampir level berapa, Anda habis. Kalau Anda belum bisa berhitung itu, jangan mengatakan bahwa Anda bisa mengerti masalah money management. Dan itu perhitungan itu baru keluarnya, dalamnya belum. Semua yang saya ceritakan tadi tentunya akan terrecord, akan tervisualisasi dalam bentuk teknikal tentunya yang Anda bisa lihat di dalam grafik handphone Anda. Dan ini menarik. Kenapa? Anda nungguin kayak gitu bisa nyampe berapa? 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Itu padahal kalau Anda naik mobil itu udah bisa sampai Jogja itu. Ini bisa diem ya, ngehayal gitu. Memang orang senangnya kayak gitu. Orang kan senangnya malas kerja. Ya. Jadi senangnya ya cuma ngeliatin itu aja. Pertanyaannya, habis lihat itu terus nggak MC? Sama aja MC juga. Nah, terus ngapain diliatin gitu? Kalau tahu MC nggak usah diliatin ya. Bapak dan Ibu, yuk berubah ya. Technical itu adalah technical itu adalah suatu potongan visualisasi, dan itu kalau Anda belajar itu sebenarnya Anda belajar sejarah itu. Grafiknya gimana ya? Grafiknya gitu ya. Nah itu Pak, dia Pak, kalau misalnya dia turun ya sampai situ. Nggak jauh-jauh kok. Arah besarnya naik, ujungnya naik. Ya. Kalau sekarang lagi koreksi turun ya biarin aja. Asal MM kuat ya. Semua ketidakpastian pasti orang akan pindah ke dalam suatu yang namanya melindungi asetnya dia. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini yang gampang, ini kalau saya kan ambilnya monthly ya, ini monthly.
Itu yang garis putus-putus itu Januari itu. Jadi kalau ada candle kena garis putus Januari. Dan Anda lihat Januarinya itu ya. Januarinya itu naik dan kebanyakan Februarinya turun. Anda coba lihat deh. Ya. Januarinya naik dan turun. Gitu. Selalu begitu, coba lihat itu. Jadi kalau misalnya Februari sekarang ini turun, ya udah sih nggak usah jerit-jerit, biasa aja gitu. Tapi yang harus diingat adalah itu kan masa lalu gitu. Itu kan pasti berulang, Des. Iya, zaman dulu berulang. Zaman dulu berulang. Zaman sekarang bisa tidak berulang. Kenapa? Karena zaman dulu itu nggak banyak konflik of interest. Sekarang itu banyak. Kepentingannya itu banyak. Sehingga market itu bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi dia nggak akan bisa ngelawan fundamental besar. Semuanya tentunya membutuhkan suatu proses dan itu nggak cepat gitu loh. Kan orang tuh ada ya, habis belajar kepingin besoknya pinter gitu. Padahal apa yang diajarin juga nggak dikerjain. Yang lebih parahnya lagi, gitu. Yang lebih parahnya lagi. Setiap hari itu sudah diberikan suatu contoh untuk membuat suatu daily signal. Itu juga nggak dibaca, gitu. Udah ngerjain nggak mau, gitu kan. Baca nggak mau, tapi kepin profit. Saya cuma katakan ini orang gila apa enggak ya, tapi ya sudahlah, mungkin mungkin ya seperti itu. Ini ada soal proses, Anda jalan saja. Setiap orang yang sukses saat ini itu bukan dulunya nggak berdarah-darah gitu loh. Pandemik memang membuat kita tidak terlalu banyak bisa berinteraksi, sehingga ini pada tahun 2020. Tahun 2021 ini belum terlalu banyak ya, karena banyak yang ditutup, bandara dan segala macamnya. Tapi yang jelas bahwa semua karya-karya mereka itu masuk di rezafile.com. Mereka bisa melakukan ini setelah mereka ikut workshop. Jadi kalau Anda udah ikut pelatihan terus Anda nggak bisa bikin daily signal, ya Anda harus ikut kembali latihan itu. Kalau enggak ya cari latihan yang lain ya, yang bisa kira-kira Anda bikin daily signal. Jangan tergantung sama orang lain, nanti kalau Anda tergantung sama orang lain, orang itu mati gimana? Terus kita nggak bisa berkarya lagi. Bapak dan Ibu, website rezafile.com inilah yang membuat saya menjadi besar. 10 tahun yang lalu saya menulis di website ini. Dan semua webinar ini tentunya dapat Anda lihat di channel YouTube kami, imperiumstrategi.com. Apabila saya ada salah-salah kata, itu sebenarnya hanya bercandaan dan itu hanya nasihat saja buat diri saya sendiri, karena yang paling sulit adalah menasehati diri sendiri. Dan terima kasih. Kita akan ketemu lagi dan sharing di minggu depan. Selamat sore dan selamat beraktivitas.